Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan bab 4 yaitu Pancasila sebagai filsafat. Sebelum kita mulai sesi presentasi kita hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Wanda Septi Rizky dengan NIM 23031 554 101 dan teman saya Firly Farah Aulia dengan NIM 23031554043. Saya Gada Natalia Kuswandono dengan NIM 2303155412. Saya Salwa Nadifa Zahra dengan NIM 23031554136. Saya sangat senang bisa berbicara dengan kalian dan berbagi pengetahuan dan pengalaman saya. Saya harap kalian semua dapat menikmati sesi presentasi kita hari ini dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dasar ontologis, yang kedua dasar epistemologis, dan yang ketiga dasar aksiologis. Dasar ontologis itu apa sih? Dasar ontologis itu artinya pemikiran tentang negara bangsa, masyarakat, dan manusia. Dan yang kedua ada dasar epistemologis, yang artinya sebagai suatu pengetahuan strukturologis dan konsisten implementasinya. Dan yang terakhir ada dasar aksiologis, yang terkandung di dalamnya adalah hierarki dan struktur nilai di dalamnya, konsep etika yang terkandung di dalamnya. Dasar epistemologi Pancasila. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia, dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik, dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Next. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal. Yang pertama, isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua ada isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga ada isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Next. Nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etik, hukum filosofis yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Sumber bahan dan sumber nilai terdapat pada alinea 1, 2, dan 3. Alinea 1 mengandung hukum kodrat, hukum etis. Alinea kedua, cita-cita kemerdekaan. Alinea 3, hukum Tuhan, hukum etis. Sumber bentuk dan sifat terdapat pada alinea 4, yaitu hukum filosofis Pancasila. Pelaksanaan negara Indonesia yaitu hukum positif dan pelaksanaannya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Salwa. Inti sila Pancasila meliputi Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Tuhan yaitu sebagai kuasa prima.
Manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Artinya kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat artinya unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Adil berarti memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Next. Universal. Filsafat Pancasila dan filosofis negara. Kolektif, derivasi bidang kenegaraan, khusus empiris, yaitu realisasi praktis. Next. Manusia yang berketuhanan yang Maha Esa membentuk persekutuan negara, tujuan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Next. Selanjutnya, hubungan timbal balik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pandangan hidup masyarakat, kemudian ada pandangan hidup bangsa atau ideologi nasional, kemudian ada juga pandangan hidup negara atau ideologi negara. Lingkup etika. Etika itu dibagi menjadi 2, yaitu ada etika umum dan juga etika khusus. Kemudian pada etika khusus dibagi lagi menjadi 2, yaitu etika sosial dan etika individual. Etika sosial ini dibagi menjadi 5. Ada etika hukum, etika bisnis, etika lingkungan, etika profesi, dan etika politik. Filsafat Pancasila itu memiliki beberapa nilai. Yang pertama ada nilai dasar. Asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, benar, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai ini adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu nilai sesungguhnya dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik dan atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wanda. Baik, terima kasih, Kat. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kami. Kita adakan sesi tanya-jawab ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand. Davina? Davina dulu ya. Davina Hasna. Ravina Agista. Mohanas.
Oke. Davina, boleh on mic? Udah kedengeran belum? Ya, sudah. Aku mau tanya tentang gimana pengertian tentang itu Pancasila sebagai yang sistem filsafat itu. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. Gitu. Yes. Yang kedua tadi ada Hasna ya. Halo Hasna, bisa on mic nggak? Iya, mau tanya kalau misalnya arti dari prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu apa? Arti prinsip ketuhanan yang yang ketiga tadi siapa ya? Yang raise hand. Rafiena terus Anas ya. Rafiena, Suaraku udah terdengar belum? udah. Aku mau tanya bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat di kehidupan sehari-hari? Jadi kita batasi 5 soal ya. Apa unlimited? Sama Anas sama Faiz yang raise hand. Davina udah ya, Davina tadi. Halo Anas. Izin bertanya, Iya. saya ingin bertanya tentang apa tadi? Hukum Tuhan itu maksudnya gimana hukum Tuhan? Maksud dari hukum Maksud Tuhan dari yang hukum bersangkutan Tuhan. dengan Pancasila. Ya. Tadi ada Faiz. Halo, halo. Halo Faiz. Saya ingin bertanya, Ya. itu tentang bagaimana Pancasila sebagai filsafat berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Faiz boleh diulang pertanyaannya? Oh ya, maaf ya. Saya ingin bertanya, yakni tentang bagaimana Pancasila sebagai filsafat berhubungan. Halo. Sorry, tadi kendala jaringan. Saya ulang ya, Ci. Ya. Bagaimana Pancasila sebagai filsafat berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Gimana? Berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Terima kasih. Sudah ada yang bertanya lagi? Dari Davina, terus Hasna, Anas, sama Faiz, sama Rafiena. Tadi ada yang mau tanya lagi? Biar sekalian jawabnya. Nah, baik, kalau semisal tidak ada pertanyaan lagi, saya izin menjawab pertanyaan.
Firly, boleh dibantu nomor 1. Tes. Tak bantu jawab aja ya. Ya, nomor 1. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pandangan hidup atau filsafat yang menjadi dasar negara Indonesia. Terdiri dari 5 prinsip atau nilai dasar yang menjadi landasan bagi berbangsa dan bernegara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Davina, apa ada yang ditanyakan dari pertanyaan nomor 1? Udah jelas, makasih. Oke, baik. Yang nomor 2 tadi, Rafina, Hasna apa Rafina ya tadi yang tanya? Arti prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila, saya bantu jawab. Jadi prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila yaitu berarti pengakuan terhadap adanya Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dan menciptakan alam semesta. Prinsip ini juga mencerminkan toleransi terhadap berbagai kepercayaan agama di Indonesia. Jadi itu jawaban dari saya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Pertanyaan nomor 3, boleh dibantu? Bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti adanya rasa tolong-menolong, saling menghargai atau toleransi, dan tidak mengolok atau mencemooh agama yang dianut antara mahasiswa, sehingga para mahasiswa memiliki rasa nyaman, aman, dan tentram walaupun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dan memiliki tenggang rasa, juga mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama antara sesama mahasiswa. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Jadi yang keempat, untuk pertanyaannya Anas, apakah Anas masih ada? Masih. Hukum Tuhan itu maksudnya bagaimana yang bersangkutan dengan Pancasila. Jadi sebelum itu, hukum Tuhan adalah hukum kehidupan manusia. Hukum tes. Hukum kehidupan manusia. Ya, hukum Tuhan tidak secara langsung terkait dengan Pancasila. Namun, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang mengandung 5 sila atau prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dari 5 sila Pancasila yang menghormati keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Ini tidak mengikuti satu agama tertentu atau menentukan hukum Tuhan secara spesifik. Sebagai negara dengan beragam agama, Pancasila mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari agama-agama di Indonesia dapat mempengaruhi hukum dan budaya secara umum di negara ini. Jadi, sementara Pancasila tidak mengikuti satu agama tertentu, nilai agama-agama tetap memiliki peran dalam membentuk norma-norma sosial dan etika di masyarakat. Begitu, Anas. Jadi, maksudnya itu
Pancasila itu nggak mengikat hukum Tuhan itu, gitu. Tapi saling bersangkutan. Karena Pancasila itu kan fleksibel. Oke, thank you. Apa masih ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau gitu lanjut ke soal nomor 5 ya. Bisa dibantu, Kat? Iya. Jadi untuk soal nomor 5, bagaimana Pancasila sebagai filsafat berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pancasila sebagai filsafat itu memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu seperti kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, pemilihan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tercermin dalam nilai-nilai di Pancasila. Contohnya saja di keadilan sosial. Prinsip ini tuh mencerminkan konsep distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang kepada semua warga negara. Ini adalah elemen penting dalam demokrasi sosial. Yang kedua itu musyawarah dan mufakat. Pancasila itu menghargai proses musyawarah dan mufakat. Ini adalah prinsip dasar dalam demokrasi di mana keputusan diambil melalui dialog dan persetujuan bersama. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun prinsip ini adalah prinsip pertama dalam Pancasila, itu juga mencerminkan toleransi agama dan kebebasan beragama yang merupakan elemen kunci dalam demokrasi modern yang menghormati pluralisme. Yang keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang merupakan fondasi utama demokrasi yang inklusif. Yang kelima, kemerdekaan. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kemerdekaan berserikat adalah aspek penting dalam demokrasi yang dihargai dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia mengandung elemen-elemen yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini membuat Pancasila menjadi dasar bagi pemerintahan demokratis di Indonesia dan menegaskan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan dan tata kelola negara. Gitu, Faiz. Apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup paham. Terima kasih Mbak Catherine. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Barangkali dari 5 pertanyaan ini ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang menambah pertanyaan? Boleh. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi kami hari ini akan saya tutup. Catherine. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Selamat istirahat. Selamat liburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barangkali ada kata yang tidak berkenan dan salah kata. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.